Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, senang sekali kita dapat berjumpa tatap maya seperti ini ya. Tetap semangat terus ya, pesan dari Ibu. Nah, Ibu harap kalian sudah membaca materinya yang sudah Ibu berikan pada kalian dengan baik ya. Nah, ada yang bagian terakhir itu materi yang belum Ibu jelaskan, yaitu mengenai faktor-faktor ya yang dapat mendorong pembangunan ekonomi. Di antaranya ada apa saja? Ada investasi, kemudian ada sumber daya manusia yang berkualitas ya, lalu ada perdagangan internasional dan juga kurs mata uang. Itu Ibu jelaskan sekarang ya. Nah, memang keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi itu akan ditentukan oleh banyak faktor. Nah, faktor-faktor tersebut berkembang dalam konstelasi pembangunan yang berlangsung di suatu negara. Apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah investasi. Nah, catat ya mahasiswa semua, investasi itu adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kalian mungkin sudah tidak asing ya dengan investasi ini. Nah, istilah tersebut juga berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Aku mau berinvestasi uang nih ya, biar dapat keuntungan. Itu juga mungkin kalian pernah nggak melakukan investasi? Ya, mungkin bagi skala kita ya investasi kecil ya. Tapi kalau bagi skala negara itu ada investasinya besar ya. Itu pasti akan mendongkrak pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan investasi itu diartikan penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek ya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan investasi dalam bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan investasi itu dapat dilihat baik secara fisik ya. Seperti gimana kalau diinvestasi secara fisik? Kita bisa melihat pembangunan pabrik, gedung, ya, kemudian pembelian mesin-mesin produksi. Nah, tapi juga ada investasi yang non fisik, tidak terlihat. Seperti apa? Yaitu seperti investasi terhadap sumber daya manusia, ya, soft skillnya, betul ya. Investasi surat berharga, ya, dan investasi kelembagaan. Nah, jadi berbagai macam kegiatan investasi ini tentu saja dapat berperan penting ya dalam mendorong pembangunan suatu negara melalui berbagai kegiatan yang diciptakannya. Nah, di sini juga penjelasan investasi banyak sekali yang menjelaskan orang-orang ahli ya. Salah satunya itu dipaparkan oleh May tahun 2000. Nah, di bukunya menurutnya investasi itu merupakan penggerak utama dalam pembangunan dan sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth. Bayangkan mesin, berarti kalau itu mesinnya ibarat sebuah motor, kalau tidak ada mesin tidak akan maju. Begitupun juga negara. Jadi kita juga sangat bergantung kepada investasi. Makanya Pak Presiden mungkin ya membangun jalan tol, membangun jembatan, itu adalah untuk supaya investor itu tertarik untuk berinvestasi di negara kita, karena kita kan negara berpulau-pulau ya. Jadi pendistribusian dari satu pulau ke pulau lain itu kan membutuhkan media atau jasa transportasi yang memadai ya, seperti misalnya dibangunkan jalan tol, kemudian jembatan, juga transportasi perhubungan seperti misalnya darat, laut, dan udaranya harus memadai ya, seperti misalnya dibangun bandara-bandara baru. Nah, itu juga untuk salah satu ketertarikan mengundang investor ya untuk menanamkan modalnya di negara kita. Negara kita kan negara sedang berkembang, insya Allah menjadi negara maju ya kalau kitanya juga maju. Makanya mahasiswa jangan istilahnya itu malas-malasan begitu, harus tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia berkualitas. Kalau ini tentu saja pasti hubungannya dengan pendidikan ya. Nah,
bahwa pentingnya sumber daya manusia atau human capital accumulation ini dalam proses pembangunan secara eksplisit ini dikemukakan oleh teori pertumbuhan, yaitu endogen atau endogenous growth theory yang dikemukakan oleh Lucas ya tahun 1988 dan juga oleh Romer tahun 1989. Dalam hal ini, sumber daya manusia itu dapat menjadi sebuah faktor produksi yang dapat mengelola dan mengolah sumber daya yang ada menjadi output yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kaitannya apa? Biasanya kaitannya ini dengan teknologi. Nah, diiringi dengan kecanggihan teknologi. Jadi kalau manusianya aja nggak di-upgrade soft skillnya, pendidikannya mengenai teknologi canggih, maka siapa dong yang menggerakkan teknologi tersebut? Kalau bukan kita ya, manusia. Makanya kita belajar ya, belajar. Karena kita pasti seperti ini. Seperti ibu mengajar ya, dituntut untuk bisa YouTube, untuk bisa Zoom, untuk bisa apapun gitu ya. Itu berarti soft skillnya juga harus ikut mengimbangi dari kemajuan teknologi ya. Nah, menurut Todaro juga nih bahwa ada manfaat yang dirasakan ya ketika misalnya sumber daya manusia ini menjadi berkualitas. Apa itu? Satu, dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif ya, karena adanya peningkatan pengetahuan dan juga keahlian. Kemudian yang kedua, tersedianya juga kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik ya, guna mengisi jabatan-jabatan penting. Jangan banyak korupsi ya, jangan banyak main di belakang ya. Makanya harus dididik baik secara, mungkin kalau kita di Indonesia secara agama ya, betul nggak, secara spiritual ya, jangan sampai kita hanya ilmu dunia saja. Makanya harus diimbangi dengan ilmu akhirat, biar ketika mau korupsi, aduh takut masuk neraka ya, wah gitu. Dan jadi penting ya dalam dunia usaha itu maupun pemerintah. Kemudian yang terakhir itu juga tersedianya berbagai macam program pendidikan ya dan juga pelatihan yang pada akhirnya itu dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf. Makanya pemerintah juga kemarin sempat meluncurkan bisa tuh ikutan yang bagi pengangguran misalnya dibuka untuk kursus keahlian. Nah, nanti enak ya, di situ dapat tunjangan produktivitas ya. Jadi yang nganggur dapat duit gitu, asal dia mau ikut kursus keahlian. Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung itu yang lainnya, perdagangan internasional. Perdagangan internasional pasti hubungannya dengan ekspor dan impor ya. Jadi memang dalam era perekonomian global tidak mungkin rasanya suatu negara itu menutup dari perdagangan internasional, tidak ada ya. Jadi suatu negara pasti membuka untuk perdagangan internasional, maupun dia blok barat, blok timur ya, ataupun non blok, semua blok itu membuka untuk akses perdagangan internasional. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi ya, dalam berbagai kajian teori dan empiris juga sangat mempengaruhi ya, bahwa perdagangan internasional itu mempengaruhi kinerja pembangunan suatu negara ya. Sedangkan kemampuan ekspor dan impor suatu negara akan dipengaruhi oleh tingkat daya saing, perekonomian, dan nilai kurs mata uang yang terbentuk. Seperti negara Singapura ya, negara Singapura itu kan negara disebut dengan jembatan dunia karena semua transit di situ. Nah, bahkan sampai ada lagunya ya, wah apa tuh lagunya, lagi viral juga ya. Nah, itu dia membuka diri, jadi banyak lalu lintas perdagangan internasional mendarat di situ. Apa yang terjadi? Singapura menjadi negara yang maju ya, negara yang smart begitu ya. Apa-apa kayaknya di sana smart mobile, jadi ya canggih lah ya. Selanjutnya di sini ada beberapa efek ya, manfaat dari perdagangan internasional. Apa? Yang satu, perdagangan internasional itu dapat menyebabkan penggunaan secara penuh sumber daya domestik melalui juga bisa perluasan skala pasar ya. Dapat misalnya banyaknya tenaga kerja ya. Nah, ini
juga mempengaruhi dalam skala ekonomi. Kemudian perdagangan internasional juga merupakan sarana untuk transmisi ya terhadap ide-ide baru, teknologi baru, kemampuan manajerial dan keterampilan lainnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, perdagangan internasional juga dapat mendorong dan memfasilitasi aliran modal dari negara maju ke negara sedang berkembang. Luar biasa ya. Selanjutnya juga adanya produk-produk manufaktur baru ya, dan mendorong permintaan dalam negeri sampai terciptanya efisiensi produksi dalam negeri. Dan selanjutnya perdagangan internasional merupakan alat yang efektif untuk menghilangkan monopoli. Karena dengan adanya perdagangan internasional, maka akan mendorong produsen dalam negeri untuk bertindak secara lebih efisiensi ya, sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Itu ya. Yang terakhir adalah kurs mata uang. Kalau kurs mata uang berarti kaitannya dengan nilai tukar ya, baik dolar maupun juga rupiah. Nah, ini mencerminkan nilai ya suatu mata uang suatu negara terhadap juga negara lain. Itu diukur nilai mata uang rupiah berapa hari ini, berapa dolar. Nah, itu selalu berfluktuasi ya, tapi kecenderungannya selalu naik. Nah, ini dalam kaitannya kurs nilai tukar dengan pembangunan apa sih? Nah, kaitannya adalah menurut Rodrik ya, tahun 2008 dia berpendapat bahwa secara eksplisit telah menganalisis dan menemukan bukti bahwa hubungan nilai tukar mata uang real dengan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang lazim terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan secara tegas lagi, hasil penelitian oleh Repeti dan kawan-kawan tahun 2011 memberikan hasil bahwa efek dari currency undervaluation terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi lebih besar dan lebih kuat untuk negara berkembang. Ya, dalam hal ini misalnya nilai tukar mata uang ya, ini sangat mempengaruhi kegiatan ekspor impor dan aliran modal. Ini kaitannya juga sama neraca pembayaran. Jadi dalam hal ini manakala terjadi pergerakan kurs ya, ini maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi berbagai sektor, yaitu seperti moneter, perbankan, kemudian juga sektor real ya dalam perekonomian. Oleh karena itulah otoritas moneter ini akan sekuat tenaga untuk menjaga agar nilai kurs mata uang itu stabil ya, untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Alhamdulillah mahasiswa semua, kalian sudah selesai mendengarkan Ibu ya, yang panjang lebar gitu, tapi mudah-mudahan gak bosan. Sekarang saatnya ada tugas nih, tugasnya membuat video. Nah, videonya itu menjawab pertanyaan dari Ibu. Simak baik-baik karena video ini adalah video absensi kelas. Mengerjakan berarti hadir di kelas. Nah, sekarang kan ada wabah COVID-19. Nah, apa sih menurut kalian bagaimana kita menghadapi wabah ini gitu ya? Tantangan, ini termasuk tantangan. Bagaimana cara menghadapi tantangan wabah COVID-19, terutama studi kasusnya di Indonesia. Boleh kalian perbandingkan dengan negara-negara maju ya, misalnya seperti di Eropa dan juga di Australia, boleh silakan. Yang kedua, tadi yang pertama mengenai tantangan COVID. Yang kedua ini adalah jelaskan ya pentingnya pembangunan ekonomi dalam konteks membangun negara. Wah, pasti penting banget ya, tapi kalian suruh menjelaskan gimana sih perannya, pentingnya pembangunan ekonomi ini untuk negara. Silahkan jawabannya singkat saja, tidak usah panjang lebar karena takut ya, apalagi kalau yang pakai link-link Instagram. Kalau YouTube sih mungkin nggak masalah, tapi kalau kayak link-link Instagram ini mungkin lebih terbatas ya, makanya jawabannya singkat, padat, dan jelas ya. Silahkan dikirimkan linknya saja melalui link tugas ya. Ibu tunggu di GCR ya, di Google Classroom. Oke, see you, bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.